Jangan remehkan para semut. Kalau mereka sudah bersatu padu dan mengeluarkan semua kekuatan, gajah aja bisa tumbang cuy. Blueberries ready? Halo Cinephile, kaifa halukum ya khwani? Kullu syai' jaid, na'am. Pepatah bijak mengatakan, satu lidi bisa mudah dipatahkan, tapi jika 1000 lidi digabungkan, pasti tidak mudah dipatahkan. Nah, dari pepatah tersebut sama seperti di film yang kali ini Movie Rastis mau ceritain yang berjudul A Bug's Life. Mungkin banyak dari kalian sudah beberapa kali nonton, tapi siapa sih yang gak mau diceritain sama Movie Rastis? Anjir lah, pede banget Ami. Jadi tanpa berbanyak basa-basi lagi deh, langsung aja ya Movie Rastis ceritain. Ini adalah pulau koloni semut. Mereka tidak pernah keluar dari wilayah sarang dan terus mengerjakan hal yang sama setiap harinya selama hidup mereka, seperti mengumpulkan makanan. Tapi tujuan para semut mengumpulkan makanan bukanlah untuk koloni mereka sendiri, melainkan dipersiapkan buat para belalang. Putri Atta sebagai semut yang akan menjabat sebagai ratu sangat khawatir jika persediaan makanan yang mereka siapkan tidak cukup untuk koloni belalang. Di antara semua koloni semut, hanya ada satu ekor yang menjadi perhatian utama nih. Dia adalah Flick. Dengan kecerdasannya, Flick berhasil menemukan beberapa alat untuk mempermudah pengumpulan makanan. Tetapi sayang, upayanya sama sekali tidak membuat semut lain terkesan. Selain Dot, adik dari Putri Atta, upaya Flick ingin memajukan koloninya berujung hinaan. Di waktu yang bersamaan, koloni belalang datang untuk mengambil jatah makanan. Semua semut mulai panik berlarian. Begitu juga dengan Flick, saat ia akan menaruh makanan, mesin ciptaannya justru membuat semua makanan yang sudah disiapkan jatuh ke dalam kobangan air. Mengetahui makanannya tidak ada, koloni belalang langsung menobrak masuk ke dalam sarang semut. Hopper sebagai pemimpin koloni mengancam akan memusnahkan dan menakuti mereka semua dengan sebuah cerita konyol. Ia berkata kalau tumbuhan berbuah karena sinar matahari, kemudian semut memanennya dan belalang menghabiskannya. Food. The ants pick the food. The grasshoppers. dari cerita itu koloni semut semua cuma diem aja ketakutan. Mereka selalu mengikuti dan menuruti kemauan dari koloni belalang. Sekarang karena makanannya nggak ada, Hopper memberi koloni semut itu kesempatan. Ia ingin mendapatkan makanan 2 kali lipat lebih banyak sebelum musim hujan tiba. Nah, waktu yang diberikan Hopper sendiri hanya sampai daun terakhir jatuh dari pohon. Flick menjadi satu-satunya semut yang disalahkan, tetapi dia masih ingin membantu koloninya. Flick berencana akan pergi berkelana, meninggalkan koloni, keluar dari pulau sarang semut, guna mencari sarang lain yang kuat untuk melakukan perlawanan ke para belalang. Mendengar ide gila tersebut tentu membuat para petinggi koloni merasa aman dengan ketidakberadaan Flick di sarang. Mereka menerima keputusan Flick dan akan fokus mengumpulkan makanan lagi. Dot bersama 2 anak semut mengantar kepergian Flick. Mereka sangat kagum setelah melihat cara Flick untuk menuruni jurang begitu pintar. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pertunjukan dari sekelompok binatang sirkus. Kelompok ini dipimpin oleh seekor kutu loncat dan diisi dengan berbagai serangga menarik, seperti laba-laba, kumbang tanduk alias kebangbung kalau bahasa sininya mah, ulet, kembang kepik, belalang tongkat, kupu-kupu dan cengcorang sebagai pemeran utama di panggung. Tetapi penonton yang cuma diisi sama para lalat kecewa dengan penampilan mereka semua. Hal tersebut pun membuat kutu loncat melaksanakan pertunjukan utamanya. Beberapa korek kayu sudah disiapkan. Dalam waktu 15 detik, 2 serangga gulung akan meloncat ke kertas perekat dan laba-laba harus bisa menyelamatkan mereka sebelum terbakar. Namun, kesalahan para serangga justru membuat kutu loncat harus menanggung pertunjukannya sendiri. Semua penonton begitu senang melihat penyiksaan tersebut, tetapi kutu loncat juga memecat semua serangga sirkusnya. Flick yang sudah melakukan perjalanan jauh akhirnya tiba di kota para serangga. Ia mulai berkeliling untuk mencari serangga kuat sampai ke sebuah bar. Kebetulan para serangga tikus juga berada di sana sedang menyesali kekacauan barusan. Mereka kini mendapat gangguan dari para lalat, dan untuk menakut-nakutinya, kumbang kepik berpura-pura menjadi seorang kesatria tuh, dibantu oleh serangga tongkat dan juga ulat. Hingga keadaan tersebut dilihat deh oleh Flick yang menganggap mereka adalah kesatria sungguhan.
Flick tanpa ragu memohon demi meminta bantuan dari mereka agar mau membantu koloni semut melawan para belalang. Karena tidak punya tempat untuk pulang dan berencana kabur dari kejaran lalat, mantan kelompok sirkus ini pun mengabulkan permohonan Flick. Dot menjadi semut pertama yang melihat kepulangan Flick. Setelah beberapa hari mencari dan diragukan oleh koloninya sendiri, kini Flick membawa secercah cahaya untuk menyelamatkan mereka dari penindasan koloni belalang. Ya, meskipun kita tahu kalau serangga yang bernama Flick adalah mantan pemain sirkus, tapi seenggaknya Flick bisa menunjukkan usahanya yang sangat tulus untuk membantu koloninya sendiri. Setelah membuktikan dirinya mampu, koloni semut pun menghormati Flick seada-adanya. Mereka menyambut kehadiran para kesatria dengan berpesta pora, menyediakan berbagai makanan dan gambaran penindasan para kesatria melawan koloni belalang. Nah, akan tetapi nih, semua persembahan itu justru menjadikan para kesatria takut. Mereka pun berterus terang kepada Flick kalau sebenarnya mereka hanyalah mantan pemain sirkus. Terus karena Flick tidak ingin mengecewakan koloni semut terutama Putri Atta, ia terus memohon agar mereka mau menetap sampai Flick memiliki rencana melawan koloni belalang. Nah, awalnya para kesatria ini memilih untuk pergi meninggalkan Pulau Semut, tetapi saat menuruni jurang, mereka justru sampai ke wilayah sarang burung. Ratu Putri bersama beberapa petinggi koloni melihat dan menganggap jika Flick dibantu para kesatria sedang melawan seekor burung. Dot pun berada di sana karena terus mengikuti Flick. Tidak mau tinggal diam, Flick meminta bantuan dari para kesatria membuat pengalih perhatian dengan serangga tongkat mengorbankan ulat. Kemudian Flick terbang bersama Kebang Bung dan Cencorang, membuat jaring dari laba-laba untuk menolong Dot dan Kumbang Kepik. Mereka semua berhasil dengan memanfaatkan tumbuhan duri untuk menghindar dari kejaran burung. Semua kejadian tersebut juga disaksikan oleh Putri Atta bersama seluruh koloni semut. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi pemain sirkus, ini adalah tepuk tangan meriah pertama yang mereka dapatkan. Flick juga dijadikan sebagai komandan kesatria dan memiliki ide akan mengalahkan Hopper bersama koloni belalang setelah melawan burung barusan. Nah, jadi Flick berencana nih akan membuat burung-burungan yang bisa ia kendalikan dari dalam, kemudian menaruhnya di atas pohon agar terlihat lebih realistis dalam melakukan penyerangan ke koloni belalang. Terus kalau burung-burungannya udah jadi, para kesatria diizinkan pergi melanjutkan hidup mereka di dunia persirkusan. Semua koloni semut membantu menyiapkan rencana, mulai dari menyiapkan rangka, mengisinya dengan suara burung-burungan, sampai menyelimutinya menggunakan daun agar terlihat lebih nyata. Kan terlihat banget, sebenarnya kalau koloni semut bersatu dan berani, mereka pasti dengan mudah mengalahkan koloni belalang. Tapi karena emang udah terlanjur takut sama Hopper, mereka pun terpaksa deh menuruti kemauannya. Di sisi lain, koloni belalang sedang menikmati hidup mereka dengan memakan makanan milik koloni semut. Hopper juga sebenarnya menyadari kok kalau mereka tuh kalah jumlah dan kalah kompak. Jika ada satu aja yang semut koloni berani melakukan perlawanan, Hopper yakin koloni belalang pasti kalah. Tujuan Hopper sendiri, dia pengen koloni semut tetap takut nih sama koloni belalang agar memenuhi makanan untuk hidup mereka. Let's ride! Keputusan para kesatria ingin pergi dari sarang semut diurungkan oleh mereka sendiri. Mereka akan tinggal lebih lama dan ingin membantu sebisanya untuk melakukan perlawanan ke koloni belalang. Akan tetapi, Kutu Lompat berhasil menemukan keberadaan mantan pemain sirkusnya di pulau koloni semut. Kebenaran ini pun membuat para semut sangat teramat kecewa. Ternyata kesatria gagah yang selama ini mereka gadang-gadangkan hanyalah kumpulan badut yang sudah bersusah payah memberikan berbagai hiburan di kala sedih. Ternyata dianya milih sama yang lain. Kepergian Flick bersama para badut bersamaan dengan jatuhnya daun terakhir. Koloni belalang telah tiba di Pulau Semut. Mereka mulai berteriak sambil marah-marah karena makanan yang dikumpulkan hanyalah sedikit. Sementara para bocil, mereka memasuki tempat persembunyian guna menyelamatkan diri. Bocil-bocil ini kemudian kedatangan dua belalang yang berbicara kalau Hopper akan menghabisi ratu. Mendengar kengerian tersebut, Dot seekor diri berusaha mencari Flick. Dot memohon ke mereka agar mau kembali demi membantu koloni semut, karena nyawa Ratu dan Putri Atta sedang dalam bahaya. Nah, langkah pertama adalah mengikat si Kutu Loncat yang banyak bicara agar tidak ikut campur. Selanjutnya, para badut akan mengalihkan perhatian koloni belalang selagi Flick bersama anak-anak semut mempersiapkan burung-burungan.
Saat Cang Corang dan kupu-kupu menunjukkan aksinya, di saat itulah Flick muncul mengendarai burung-burungan. Hopper bersama koloni belalang takut kocar-kacir. Koloni semut juga membuat suasana jadi semakin mengerikan dan saling berteriak melarikan diri. Tetapi semuanya tidak bertahan lama. Kutu loncat yang berhasil keluar dari ikatan melawan burung-burungan dengan menyalakan api. Hal itu membuat formasi Flick jadi kacau dan gelagatnya pun diketahui oleh Hopper. Ia menyalahkan kalau ini adalah ide dari Putri Atta. Namun Flick memberanikan diri nih untuk melindungi Putri dengan melawan Hopper. Naas nasibnya harus menjadi samsak dari belalang gila. Hopper kembali menakuti koloni semut dengan ceritanya kalau mereka diciptakan untuk melayani belalang. Flick tentu nggak terima dong cuy, dia adalah semut pertama yang membantah cerita Hopper dan meyakinkan semut lain kalau semua usaha yang dilakukan untuk diri mereka sendiri. Dan dari perkataan Flick berhasil membangkitkan keberanian dari koloni semut tuh. Hopper dijadikan sebagai belalang percobaan, tapi semua itu bersamaan dengan datangnya hujan. Bagi semut ataupun serangga kecil lain, tetesan hujan merupakan bencana besar yang tidak bisa mereka lawan. Hopper memanfaatkan keadaan dengan membawa Flick, lalu para badut coba buat mengejarnya namun tidak bisa mendapatkan mereka. Putri Atta juga ikut membantu. Ia mendapat Flick dan mengikuti rencananya dengan pergi menuju ke sarang burung. Hopper masih menganggap kalau burung ori yang di hadapannya juga rencana palsu buatan Flick cuy. Jadi dia santai-santai aja tuh marahin si burung. Tapi ini adalah hujan terakhir yang dirasakan Hopper karena dia menjadi santapan lezat oleh burung untuk anak-anaknya. Keberanian Flick semalam dan keberhasilannya menaklukkan koloni belalang membuat koloni semut menggunakan berbagai alat ciptaan Flick. Dia bersama semua semut memberikan penghormatan terakhir kepada para badut yang kembali menjalani sirkus atas bantuan dari mereka. Ratu menurunkan tahta kepada Putri Atta bersama dengan Flick sebagai pendamping hidupnya. Kemudian film pun diakhiri dengan proses metamorfosis sempurna si ulat menjadi kupu-kupu yang biasa aja. Sekelas tahun 90-an, animasi di film ini epic parah sih cuy. Cocok bener dah kalian nikmatin bareng sanak keluarga. Pasti kalian sering banget nih nonton di RCTI atau Global TV dulu. Dan dari film ini kita bisa dapat pelajaran dan penilaian yang berharga, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah jadul yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk skor Movie Rastis ngasih 7,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang udah sering banget nonton film ini gimana? Mau ngasih berapa jengkol sih? Komen-komen ya. Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah!